Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, sebentar lagi, kurang lebihnya tanggal 14 Februari 2024, negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang diinisiasi oleh KPU ya, untuk pemilihan satu calon presiden dan wakil presiden DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Mengulas sedikit tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Hukum memilih pemimpin bagi setiap warga orang Islam itu hukumnya wajib ain, wajib bagi setiap individu orang Islam. Khusus konteksnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka memilih presiden dan wakil presiden itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Ya, selama orang tersebut itu sudah berhak untuk memilih presiden, selama orang tersebut sudah berhak untuk memilih. Nah, jadi untuk golput itu hukumnya haram. Jadi terlepas kita semua suka ataupun tidak suka dengan para wakil yang diajukan, tetap kita harus ikut andil dalam proses pemilihan, khususnya wakil presiden, umumnya para wakil-wakil rakyat yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum. Sedikit membahas yang lebih sedikit. Dalam kita berteman, sesuai hadis Nabi, bahwa manakala di situ kita berteman untuk melakukan perjalanan, itu kita ada 3 orang, maka ketiga orang tersebut itu harus mengangkat satu pemimpin untuk menjadi komando. Nah, setelah menunjuk satu pemimpin untuk dijadikan komando, maka konsekuensi daripada kita itu mengikuti aturan pemimpin kita, terlepas suka ataupun tidak suka. Terlepas suka ataupun tidak suka, kita harus manut kepada pimpinan yang telah kita tetapkan tadi. Nah, apabila kita hanya 2 orang, maka ya salah satunya harus menjadi pemimpin. Hanya salah satunya harus jadi pemimpin. Nah, apabila tidak ada teman sama sekali, hanya diri kita sendiri, maka hati kita lah yang dijadikan sebagai pemimpin untuk melakukan perjalanan hidup. Nah, ini dalil secara umum
berdasarkan hadis Nabi. Kalau dikontekskan dalam pemilihan umum pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib untuk memilih calon-calon yang telah tertera di dalam kontestasi pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terlepas kita suka ataupun tidak suka dengan pemimpin kita, yang penting kita memilih dengan hati nurani untuk kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk presiden dan wakil presiden kita memiliki pilihan, 3 pilihan. Yang pertama Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD. Yang nomor 2 itu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Yang nomor 3 Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, pilihan yang terbaik adalah pilihan kita. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang kita pilih. Ya, tentunya setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Pemimpin yang kita pilih tentunya pemilih yang punya kekurangan. Maka dari itu, apabila kita tidak mau untuk ikut andil dalam proses pemilihan ini, maka kita termasuk orang yang secara tidak langsung tidak ikut untuk ikut membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau bahkan kita bisa dikatakan bahwa orang yang tidak peduli dengan keberadaan Negara Republik Indonesia. Nah, terus ada yang bertanya, lah sekarang kita kalau mau milih lagi-lagi nanti korupsi ataupun tidak sesuai dengan janji-janjinya, tidak sesuai dengan gagasan sebelum semasa kampanye. Gagasan itu penting. Jadi apabila sebuah gagasan itu ketika sudah menjadi wakil terpilih dan sudah melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya, itu hanya bisa melakukan beberapa persen dari gagasan yang sudah dia canangkan, itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Daripada tidak punya gagasan tapi dengan kegagahannya berani untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil daripada rakyat. Nah, ini yang bahaya. Kalau punya gagasan, walaupun ketika nanti sudah menjadi pemimpin itu hanya beberapa saja yang bisa terrealisasi, itu sudah bagus. Karena ya kembalinya tidak semua orang itu sempurna. Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.